channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Perjodohan Berujung Dendam. Seorang pemuda nampak sedang tersenyum sinis sembari menatap lekat ke arah seorang perempuan muda yang sedang berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Di tangannya ada secari kertas yang nampaknya sudah diremas-remas oleh tangan perempuan itu. "Di mana Asmi?" tanya perempuan tersebut dengan nada yang tinggi. "Oh, mau cari Asmi? Dia ada di ruangannya lah," jawab si pemuda singkat. "Yati," panggil si pemuda pada perempuan itu. Yati tidak menoleh sedikit pun. Ia sama sekali tidak menghiraukan panggilan dari Lukman. Pintu triplek tersebut ditendang paksa oleh Yati. Terlihat seorang laki-laki berusia 30 tahunan sedang duduk di depan komputer yang layarnya masih menyala. "Ada apa? Hah? Masuk seenaknya saja? Apa kau sudah tidak tahu arti kata permisi?" ujar si lelaki itu nampak kesal. "Hei Asmi, kau kira aku takut denganmu? Ya, memang kau di sini adalah bosku. Tapi jangan kau kira selama ini aku yang selalu diam dan sabar menghadapi kelakuan bocahmu itu, aku takut kau pecat. Tidak, itu sama sekali tidak benar. Aku diam karena aku masih lagi menghormatimu sebagai atasanku. Tapi kali ini kau sudah keterlaluan dan aku sudah tidak bisa lagi bersabar dan diam. Kau boleh menghinaku, membuli aku di depan teman-temanmu, tapi jangan pernah sekalipun menghina orang tuaku. Ingat, aku tidak akan pernah memaafkanmu Asmi," bentak Yati diiringi air mata yang berlinang. Lalu Yati melemparkan kertas yang tadi ia genggam tepat ke wajah Asmi. Setelah Yati keluar, Asmi memungut kertas itu, lalu membukanya perlahan-lahan. Kata demi kata ia baca dengan seksama, dan raut wajahnya seketika berubah. "Ya Tuhan, siapa yang membuat surat seperti ini atas namaku?" gumam Asmi. "Kenapa, Mi?" tanya seorang laki-laki lain yang baru saja masuk ke ruangan Asmi. "Ini Di, Yati marah padaku gara-gara surat ini," ucap Asmi. Hadi mengambil surat tersebut dan mulai membacanya. "Astagfirullahaladzim, jelas Yati marah padamu, Mi. Dalam surat ini kau menghina orang tuanya. Kalaupun niatmu hanya bercanda, tapi harusnya jangan sampai seperti ini, Mi. Ini namanya keterlaluan," ujar Hadi menatap sahabatnya itu. "Demi Tuhan, Di, aku tidak pernah menulis surat seperti ini. Coba kau perhatikan lagi dengan seksama. Ini bukan tulisanku, Di. Kau tahu kan huruf W dan H-ku? Bentuk dan cara penulisannya bukan seperti ini. Ini pasti ada yang memfitnahku, Di," ujar Asmi sembari menunjuk huruf-huruf yang ia sebutkan. Hadi pun hanya terdiam. "Ya, jika diperhatikan, ini memang bukan tulisanmu. Tapi tulisan ini hampir mirip dengan tulisanmu, Mi. Lalu siapa yang tulisan tangannya mirip dengan tulisanmu?" tanya Hadi. Asmi berpikir sejenak, lalu ia mengambil buku absen karyawan yang bekerja di sana. Satu persatu dari puluhan nama itu ia baca.
Dan sesaat kemudian alis mata mengerut ketika sampai di sebuah nama, Lukman Sulwardi. Gumam Asmi. Waduh, apa alasan si Lukman membuat surat seperti itu dan mengatasnamakan kau? Tanya Hadi. Asmi menggeleng pelan lalu menutup buku absen itu dan membawanya beserta surat yang dilempar Yati tadi. Kemana Mi? Tanya Hadi berusaha mengimbangi langkah Asmi yang cepat. Mencari Lukman, aku harus tahu apa alasan dia membuat surat sialan ini dan kenapa harus menyangkut pautkan aku di dalamnya, jawab Asmi. Itu Lukman Mi, tunjuk Hadi ke arah seorang laki-laki yang sedang duduk sembari menghisap rokok. Hei, jelaskan apa maksud ini, bentak Asmi. Apa? Tanya Lukman seolah tidak tahu apa-apa. Aku tahu kau yang menulis surat ini, Lukman. Kau jangan berpura-pura tak tahu. Apa maksudmu, hah? Kalaupun kau ingin berkelahi atau apapun dengan Yati, itu urusanmu. Tapi jangan sekali-kali melibatkan aku. Hari ini juga kau dipecat, bentak Asmi. Lukman pun tertawa keras. Kau lupa kalau aku sudah menandatangani surat perjanjian kontrak itu selama 5 tahun. Dan kalau kau ingin memberhentikan aku, maka aku bisa saja melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib karena aku tidak ingin keluar dari sini. Dan kau tidak bisa memutuskan aku secara sepihak, Pak Asmi yang terhormat, ujar Lukman tersenyum sinis. Kecuali kau membayar semua uang sisa kontrakku, itu pun kalau kau mau, lanjut Lukman seraya berjalan menjauh. Asmi menggertakkan gigi-giginya dengan mata yang lekat menatap Lukman. Sial, umpat Asmi. Sabar Mi, aku juga tidak tahu entah apa maksud dan tujuan dari Lukman membuat semua ini, ujar Hadi. Asmi, kemari nak, ada yang ingin Abah bicarakan, panggil seorang laki-laki parubaya yang mengenakan peci dan memegang tasbih di tangannya itu. Asmi mendekat dan duduk di depan ayahnya. Ada apa, Bah? Tanya Asmi sembari membuka toples kue kering yang ada di atas meja. Asmi, apakah Abah ini adalah orang tua yang sangat buruk, yang tidak bisa mengajarkan adat dan sopan santun pada anaknya? Tanya Abah menatap Asmi lekat. Maksud Abah apa? Tanya Asmi. Apakah selama ini Abah dan Umah pernah mengajarkan kamu untuk berbuat kurang ajar pada orang lain? Sampai-sampai menghina orang tuanya. Hina sekalikah mereka ini, Mi? Kau tahu kan ayahnya Yati? Itu adalah kawan baik Abah. Kenapa kau sanggup menghina Yati dan orang tuanya? Abah malu, Mi. Abah kecewa dengan kelakuanmu, ujar lelaki tua itu sembari menyapu air matanya. Asmi langsung bersujud di kaki ayahnya dan meminta maaf. Demi Allah, Bah, Asmi tidak pernah menulis surat itu. Memang benar Asmi sering menjadikan Yati bahan lelucon, tapi Asmi tidak pernah sampai menghina orang tuanya. Ini fitnah, Bah, antara Asmi dan Yati. Kami diadu domba, ujar Asmi. Jika memang benar begitu, kau selesaikan masalahmu. Besok kita ke rumah pamanmu. Minta maaflah pada mereka. Meski bukan kau yang menulis surat itu, ujar Abah sebelum beranjak dari duduknya. Di keesokan harinya, Abah dan Asmi juga ditemani oleh Hadi mengendarai mobil menuju ke arah tempat tinggal Yati dan orang tuanya. Saat mereka sampai di depan rumah tersebut, terlihat jika Yati sedang menjemur pakaian. Assalamualaikum, Yati. Waalaikumsalam, Paman, jawab Yati sembari menyalami ayahnya Asmi. Namun Yati masih terlihat marah pada Asmi. Abahmu ada? Tanya ayah Asmi. Ada, Paman, beliau sedang sakit. Mari silakan masuk.
Seorang laki-laki parubaya bertubuh kurus terlihat sedang berbaring di ranjang yang sudah mulai dimakan rayap. Sesekali terdengar orang tua itu terbatuk. "Ya Allah, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Yat?" tanya ayah Asmi. "Manalah aku ini punya uang, Man. Untuk makan saja susah sekali," jawab ayahnya Yati. "Kau tidak perlu khawatir, Yat. Aku yang akan menanggung semua biayanya. Lagi pula kau dan aku itu sudah seperti kakak beradik. Apalagi yang kau sungkankan?" ujar ayah Asmi. "Mi, cepat telepon ambulan. Sakitnya ini bukan main-main. Kalau dibiarkan bisa semakin parah," ujar ayah Asmi lagi. Singkatnya, ketika berada di rumah sakit, Asmi dan Hadi juga Yati masih menunggu di luar. Ketika ayah Asmi pergi bersama dokter yang merupakan kawan lamanya. Beliau ini memiliki riwayat penyakit TBC dan asma lambung yang sudah sangat parah. Sepenggal perkataan dokter yang sempat Asmi curi-curi dengar. Asmi benar-benar merasa bersalah atas surat itu, meskipun bukan dia yang menuliskannya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang dengan pakaian yang sangat rapi dan necis. "Bagaimana dengan keadaan ayahmu?" tanyanya dengan raut wajah khawatir. Yati terisak sembari menggenggam tangan lelaki itu. Sepertinya ia tidak mampu untuk berkata-kata. Asmi menatap lekat saat kedua insan itu berpegangan tangan dengan raut wajah tidak suka. Lalu setelah 2 hari kemudian, "Asmi, kau mau kemana?" tanya Abah. "Mau kerja." "Kenapa, Bah?" jawab Asmi. "Tolong temani Abah ke rumah sakit, menjenguk pamanmu," ujar Abah. "Loh, 2 hari sebelumnya Abah kan pergi sendiri. Kenapa sekarang malah minta ditemani?" jawab Asmi. "Apa kau tidak ingin menjenguk pamanmu? Kasihan dia, Mi," ujar abahnya. "Yalah, jadi kapan mau berangkat ke rumah sakit?" tanya Asmi. "Assalamualaikum, selamat pagi," ucap Hadi yang baru saja muncul. "Waalaikumsalam," jawab keduanya. "Nah, pas sekali kau datang, Di. Sekalian saja kau ikut menjenguk Paman Dayat ke rumah sakit," ujar ayah Asmi seraya tersenyum. Hadi pun ikut tersenyum sembari mengangguk. Di perjalanan ke rumah sakit terlebih dahulu mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh. Saat sampai di depan pintu ruang rawat ayahnya Yati, terdengar Paman Dayat sedang memarahi seseorang. "Kau itu masih jadi suami Dahlia, Ji. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian," ujar Paman Dayat. "Assalamualaikum," ucap ayah Asmi. "Waalaikumsalam. Masuk saja, Man," jawab Paman Dayat lirih. Laki-laki berusia 25 tahun yang kemarin datang segera keluar tanpa berkata-kata. Setelah Pak Herman, Asmi dan Hadi masuk ke dalam. "Bagaimana keadaanmu, Yat? Sehat?" tanya Pak Herman. "Beginilah keadaanku, Man. Aku rasa waktu sudah tidak banyak. Kau tahu kan, Yati sudah tidak punya ibu sejak lama. Aku takut bila nanti aku sudah tiada, Yati akan tersalah jalan dan memilih laki-laki yang tidak tepat untuknya. Seperti laki-laki yang tadi datang, dia itu masih punya istri, tapi dengan rasa tidak bersalahnya hendak melamar anakku. Aku tidak akan merestuinya, Man, tidak akan," ujar Paman Dayat terdengar lirih. "Tapi kan, Yat, kalau semisal istri tuanya mengizinkan dengan rela dan ikhlas hati, pernikahan itu bisa saja dilakukan," ujar ayah Asmi. "Aku kenal benar siapa istrinya, Man, dan istrinya tidak akan pernah mengizinkan suaminya kawin lagi. Sebab itulah aku menolak keras saat laki-laki itu datang kemari." Ayah Asmi menghela nafas panjang dan mengangguk. "Keputusanmu untuk menolak itu sudah benar, Yat. Aku tahu perasaanmu.
Kita sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, ucap Pak Herman kemudian. Herman, kaulah satu-satunya teman dan keluarga yang aku punya. Man, kalau aku meminta satu permintaan, apakah kau akan mengabulkan permintaanku itu? Tanya Paman Dayat lirih dan sesekali terbatuk. Insya Allah Yat, kalau aku mampu pasti aku penuhi, jawab Pak Herman. Aku sangat ingin kau mengambil Nur Hayati menjadi mantumu, Man. Bawa dia ke dalam keluargamu. Dan aku percaya kalian untuk menjaga putriku jika aku sudah tiada nanti, Man. Ucap Paman Dayat yang seketika membuat Hadi dan Asmi terkejut. Dalam diamnya Asmi membayangkan kalau pernikahan sederhana antara Asran adiknya yang sedang berkuliah di luar daerah dengan Yati terjadi. Perlahan-lahan ia menggeleng sampai membuat Hadi yang ada di sebelahnya langsung menegur Asmi. Ada apa? Bisik Hadi. Sementara itu Pak Herman menatap ke arah Asmi, lalu kembali menatap ke arah Paman Dayat. Bagaimana, Man? Apakah permintaanku sangat keterlaluan? Tanya Paman Dayat. Bukan begitu, Yat. Ini kan menyangkut masa depan anak-anak kita. Kalau aku tentu setuju, tapi apakah mereka berdua juga setuju dengan perjodohan ini? Ujar Pak Herman. Asmi, Paman sangat berharap sekali kau mau mengambil Yati menjadi istrimu. Karena bila aku sudah tidak ada, Yati hanya tinggal seorang diri, tidak ada siapapun yang akan menjaganya. Asmi terdiam, pikirannya seketika melayang. Inikah jawaban untuk doa-doanya yang selalu ia panjatkan di setiap malam? Inikah takdir jodoh yang sudah Tuhan persiapkan untuknya? Asmi, panggil Pak Herman. Izinkan saya untuk melaksanakan sholat istikharah terlebih dahulu, Bah. Saya permisi, ujar Asmi sebelum berbalik dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di luar rumah sakit, Asmi melihat Yati dan laki-laki tadi sedang bertengkar hebat. Asmi pun menghela nafasnya, lalu meneruskan langkah ke arah musola. Setelah hampir setengah jam lamanya, Asmi kembali menemui Paman Dayat dan juga ayahnya. Hadi pun masih duduk bersandar di tembok, dan Yati juga ada di sana. Mata gadis itu sembab dan merah. Jelas sekali kalau dia habis menangis. Bagaimana Asmi? Tanya Paman Dayat penuh harap. Asmi menarik nafas panjang sebelum memberikan jawabannya. Saya percaya semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya, dan saya bersedia menjadikan Nur Hayati sebagai istri. Dengan itu pula, saya terima semua kekurangan serta kelebihannya. Tapi dengan syaratnya, dia juga harus menerima saya dan segala kekurangan saya dengan ikhlas hati, ucap Asmi dengan wajah menunduk. Yati menatap lekat ke arah Asmi. Tidak, Bah, aku tidak mau, ujar Yati menggenggam erat tangan ayahnya. Asmi, terima kasih sudah mau memenuhi keinginan Paman yang terakhir ini. Aku sudah cukup bahagia mendengarnya. Tidak apa jika Yati tidak mau menuruti keinginanku. Aku maklum, karena kematianku sudah mereka tunggu sedari lama, agar mereka berdua bisa menikah. Biarlah kalau memang itu keinginan mereka, ujar Paman Dayat lirih seraya melepaskan genggaman tangan Yati, lalu berusaha bangun dari tempat tidur. Paman mau kemana? Paman masih lemah untuk bangun, ujar Asmi. Biarlah Paman mempercepat kematian ini, Asmi, agar Yati bisa bahagia dengan pilihannya, jawab Paman Dayat terheran. Bah, Yati akan menikah dengan Asmi, kata Yati terisak. Kemudian Paman Dayat pun tersenyum. Benarkah? Ya, Abah,
Aku bersedia menikah dengan Asmi. Tolong maafkan Yati, Bah. Selama ini Yati sudah menyakiti hati Abah, ucap Yati. Singkatnya, ijab kabul antara Asmi dan Yati dilaksanakan di kamar rumah sakit tersebut. Disaksikan Pak Herman, Paman Dayat, Hadi, dan juga beberapa perawat. Ya Allah, jika memang ini takdirku, tanamkanlah rasa sayangku terhadap wanita yang sudah menjadi istriku ini, dan berikan aku kekuatan untuk menghadapi segala macam ujian rumah tangga kami, batin Asmi. Dan seminggu setelah itu keadaan Paman Dayat semakin memburuk. Sekitar pukul 3 subuh beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Yati, sebagai suamimu, aku wajib menjaga dan menafkahimu, dan kau pun wajib menuruti apa yang kukatakan. Mulai hari ini, kau ikut aku pulang ke rumahku ya, ucap Asmi. Tanpa banyak bicara, Yati langsung membereskan pakaian-pakaiannya, lalu berjalan ke arah mobil Asmi yang terparkir. Baru 2 hari setelah kepindahan Yati ke rumah Asmi tersebut, hal-hal aneh mulai bermunculan. Yati mendadak sakit, tenggorokannya terasa sangat gatal dan kering. Bahkan kepalanya yang semula bersih tanpa kutu, kini mulai gatal. Saat digaru-garu, kutu-kutu itu sudah tersangkut di kuku-kukunya. Dan saking banyaknya, jika disisir dengan sisir biasa pun akan banyak sekali kutu-kutu yang berjatuhan. Ya Tuhan, kenapa kutumu bisa sebanyak ini? Ujar Asmi yang menyaksikan saat-saat Yati menyisir rambutnya. Aku tidak cocok tinggal di rumahmu. Sebelumnya seekor pun kutu-kutu ini tidak pernah hinggap di kepalaku, jawab Yati ketus. Coba aku bantu cari kutu-kutumu, kata Asmi seraya mendekat. Sambil berdiri, ia mulai menyisir rambut-rambut istrinya. Ringis Yati saat sisir yang dipegang Asmi menyentuh permukaan kulit kepalanya yang ada benjolan sebesar kemiri. Ujung sisir tersebut nampak ada sedikit darah dan nanah, membuat Asmi penasaran dengan benjolan itu. Perlahan-lahan ia menyibak rambut yang menutupi benjolan di kepala Yati. Dan saat terbuka, benjolan tersebut mengeluarkan bau busuk. Di pinggir-pinggirnya ada banyak kutu yang sedang berkumpul, seolah sedang menyaksikan pertunjukan belatung yang menggeliat di dalam benjolan yang sudah pecah tersebut, membuat perut Asmi seketika mual. Asmi langsung berlari ke arah jendela dan muntah-muntah di sana. Kau menghina aku, bentak Yati. Tidak, sungguh aku tidak menghinamu. Benjolan di kepalamu ada belatungnya. Ini sudah tidak wajar, Ti. Lebih baik kita ke rumah sakit ya, biar dokter yang obati, bujuk Asmi. Sepulangnya dari rumah sakit, keadaan kepala Yati bukannya membaik, malah semakin bertambah parah. Dan Asmi akhirnya mencari obat kampung atau herbal untuk menghilangkan kutu-kutu di kepala Yati. Ia menumbuk beberapa daun nangka ulanda atau sirsak lalu membalurkannya ke kepala Yati. Baunya sangat menyengat, dan kata orang baunya itu sangat tidak disukai oleh beberapa jenis kutu. Namun kutu-kutu di kepala Yati ini sepertinya kebal dengan obat-obatan yang herbal maupun dari dokter. Bahkan rambut-rambut Yati mulai rontok karena terlalu sering digaruk. Hampir setiap malam ia menangis menahan gatal di kepalanya yang semakin menjadi. Asmi, coba kau bawa Yati ke rumah Ustadz Mansur. Karena Abah lihat keadaan istrimu itu semakin aneh saja. Abah bukannya suuzon, tapi siapa tahu ada orang yang tidak suka dengan pernikahan kalian ini, lalu berulah dengan cara seperti ini, ujar Pak Herman.
Asmi tertegun, ia mengangguk perlahan. Baiklah bah, hari ini Asmi akan bawa Yati bertemu Ustadz Mansur, ucap Asmi sebelum berangkat bekerja. Sementara itu di tempat kerja lagi-lagi Lukman membuat masalah, dan kali kesalahannya sudah sangat fatal sekali untuk dibiarkan. Ia menghasut klien besar untuk tidak bekerja sama dengan Asmi, dan juga sudah memukuli Hadi sampai babak belur, dikarenakan Hadi sudah menegur perbuatannya itu. Perbuatanmu ini sudah sangat keterlaluan. Kau tidak saja merugikan bisnis ini, tapi juga sudah memukuli sahabatku, bentak Asmi seraya mendorong tubuh Lukman hingga terjatuh. Lukman hanya tersenyum sinis. Tujuanku dari awal datang kemari memang untuk melihat kau hancur, Asmi. Usahamu, keluargamu, dan kau harus merasakan rasanya ditinggal oleh kawan-kawanmu saat kau sudah tidak berpunya, ujar Lukman dengan tatapan sinisnya. Bajingan kau, umpat Asmi yang langsung saja menghajar Lukman sampai terkapar. Lukman tidak berdaya. Akibat kejadian itu Asmi dibawa ke kantor polisi. Tapi untungnya ada Hadi yang memberi kesaksian atas kejadian pemukulan tersebut yang sebenarnya. Beberapa klien lain memutuskan kerjasama dengan kita, Mi, ucap Hadi sambil sesekali meringis karena luka-lukanya yang disebabkan oleh Lukman. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang harus kuhadapi, Di, mulai dari penyakit istriku sampai usahaku yang sudah berada di ambang kehancuran, ujar Asmi terdengar putus asa. Aku turut prihatin, Mi, tapi kudoakan semoga kau kuat dan tegar menghadapi ujian dari Allah ini. Insya Allah di balik semua ini, Allah sudah menyiapkan suatu hal yang sangat indah untukmu dan keluargamu, ucap Hadi. Amin, insya Allah, balas Asmi. Sesampainya mereka di rumah, nampak ada sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Hadi dan Asmi berjalan masuk ke dalam rumah. Terlihat Pak Herman sudah berdarah-darah akibat dipukuli oleh seorang laki-laki yang merupakan mantan kekasih dari Yati. Bagus kau sudah datang. Tua bangka ini tidak mau memberikan apa yang sudah lama menjadi hakku, ujar laki-laki itu. Abah, ya Allah, Hadi, telepon ambulan, Di, cepat, Di, ujar Asmi panik sekali. Dan bersambung, apakah di sini nyawa Pak Herman akan selamat? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.